Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran untuk kuliah KMB 2, masih pada sub materi masalah aktivitas, masalah kebutuhan aktivitas pada patologi sistem persarafan. Untuk hari ini kita bahas berkaitan dengan masalah kesehatan atau masalah perawatan pasien dengan cedera kepala atau trauma kepala atau head injury ya. Kita lanjut. Jadi saya tidak menjelaskan secara dari awal sampai akhir lagi berkaitan dengan anatomi dan fisiologinya. Jadi kalau kita melihat kepala, ya, kepala itu adalah organ, ya, yang di dalamnya ada cerebrum, cerebellum, susunan-susunan saraf pusat, ya, kemudian ada batang otak. Utama ada otak besar, ada otak kecil, dan batang otak. Sebelum masuk ke otak, sebelum masuk ke dalam, kepala dilindungi atau diselimuti oleh kulit kepala, kemudian ada tulang tengkorak atau skull, kemudian di bawah tulang tengkorak itu ada lapisan otak atau sistem Meiningen. Meiningen ini ada 3, yaitu durameter, arachnoid, dan diameter. Durameter adalah lapisan otak yang berada di bawah tulang tengkorak dan di atas durameter, di atas arachnoid. Ya, durameter itu antara tulang tengkorak dan arachnoid. Kemudian di bawah durameter itu ada arachnoid, kemudian di bawah arachnoid ada diameter. Kemudian baru di bawah diameter ada otak atau jaringan otak. Jadi ada tiga lapisan otak. Kemudian selain lapisan otak, itu juga ada namanya sistem ventricle. Sistem ventricle di otak, di kepala, itu adalah sistem sistem produksi CSF, cairan cerebrospinal fluid. Ya, cairan otak atau CSF itu diproduksi di sistem ventricle. Ya, di tingkat 1 Anfis saya kira sudah pernah dibahas ya. Jadi sistem ventricle sini menghasilkan cairan otak untuk melembabkan seluruh permukaan otak dan seluruh medula spinalis. Adanya paling banyak itu ada di subarachnoid, di fili-fili arachnoid, ada proses penyerapan kembali masuk ke sirkulasi. Itu selalu diproduksi terus oleh sistem ventricle. Ya, bukan sistem ventricle di jantung ya, tapi sistem ventricle di otak. Kemudian ada juga sistem perdarahan, sistem vaskuler, pembuluh darah. Jadi ada sistem vaskuler yang memperdarahi seluruh otak, seluruh jaringan otak, sehingga otak akan tetap hidup, otak akan tetap berfungsi selagi dia masih mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi dari pembuluh darah. Di stroke sudah kita ketahui kalau dia tersumbat, pecah, akan terjadi permasalahan perfusi ke otak, sehingga otak akan mengalami kematian, sehingga sistem koordinasi, sistem motorik dan sensoris terganggu karena ada kerusakan pada area otak. Begitu juga dengan cedera kepala juga begitu. Kalau dia ada perdarahan, karena ada pecahnya pembuluh darah, itu juga akan sangat sangat memberikan dampak terhadap kemampuan otak untuk melakukan fungsinya. Ini sistem saraf, setiap sel saraf ada akson, ada neuron, ya. Kemudian ini pembuluh darah yang ada di otak, kemudian ini ada durameter, arachnoid, dan diameter. Oke, dan nanti kalau terjadi permasalahan dengan pecahnya pembuluh darah, cedera kepala paling banyak adalah pecah pembuluh darah di otak. Kalau pecah pembuluh darah di otak, yang terjadi adalah ada penambahan massa darah yang menggumpal.
Jadi kalau kita lihat, tengkorak ini adalah ruang yang keras, ruang yang keras. Artinya kalau ada penambahan isi di dalamnya, tulang tengkorak tidak bisa mengembang. Maka tekanan yang terjadi adalah tekanan di dalam intrakranial. Makanya masalah kegawatan pada pasien dengan cedera kepala, kalau ada perdarahan adalah namanya terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Ya, itu masalah kegawatan pada pasien dengan cedera kepala. Kemudian kita lihat definisinya, cedera kepala adalah trauma pada otak yang disebabkan oleh adanya kekuatan fisik dari luar yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran. Akibatnya dapat menyebabkan gangguan kognitif, gangguan tingkah laku, gangguan emosional. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau permanen, menimbulkan kecacatan, baik parsial maupun total, dan gangguan psikososial. Jadi karena adanya masalah di otak karena cedera, itu bisa mempengaruhi secara fisik, kognitif, emosional, dan bahkan bisa psikososial. Ini terjadi kalau fisik, berarti sistem pengaturan secara motorik, sensoris, otonom, itu dipengaruhi oleh secara fisik. Ya. Tapi kalau psikologis, di otak juga ada sistem yang untuk mengatur untuk emosional. Jadi kalau ada terjadi kerusakan juga akan mempengaruhi gangguan tersebut. Tergantung bagian mana yang terkena. Jadi kalau kita bagi otak, selain membagi frontal, oksipital, ya, temporal, parietal, frontal, itu ada pembagian lain, area-area mana yang berfungsi untuk masalah-masalah tadi, selain masalah fisik, masalah emosional, dan masalah psikososial. Jadi tergantung pada bagian mana yang terkena. Ya, biasanya kalau orang kena bagian depan, bagian frontal, itu adalah biasanya bagian bisa kena bagian psikologis. Biasanya pasien akan cenderung marah-marah, ya, cenderung keluar kata-kata kasar gitu ya, saat dia mengalami trauma pada bagian frontal depan, kemudian saat dia kesadarannya menurun, ya, itu emosionalnya terganggu, ya. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas karena memori yang ada di situ, sehingga dia mengalami masalah, maka itu yang keluar. Kemudian cedera kepala adalah keadaan traumatik yang mengenai otak yang menyebabkan perubahan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan vokasional. Jadi intelektual, sosial, vokasional. Jadi kadang-kadang kalau kerusakan otak yang permanen, mau stroke, mau cedera kepala, tergantung area mana yang kena, itu dapat menyebabkan masalah-masalah tadi. Kalau masalah kenapa kok bisa terjadi gangguan kebutuhan aktivitas, kalau dia mengalami area yang bersifat motorik, ya, motorik atau pergerakan, jadi kemampuan untuk dia melakukan aktivitas akan terganggu. Makanya akan sangat mempengaruhi gangguan kebutuhan aktivitas pasien. Kemudian macam-macam cedera atau penyebab cedera kepala, yaitu pertama cedera setempat atau benda tajam, kemudian cedera difus atau cedera tumpul. Ya, tajam karena benda tajam yang merobek tulang tengkorak, bahkan bisa mengenai jaringan otak. Cedera tumpul juga begitu, walaupun tidak ada luka di permukaan kulit atau tengkorak, tetapi karena benturan itu menyebabkan goncangan yang hebat di dalam otak, maka kerusakannya juga akan sama. Area yang mengalami kerusakan juga bisa lebih parah karena emang benturannya bisa bolak-balik. Seperti orang yang naik kendaraan setir mobil gitu ya,
Itu kalau terjadi goncangan hebat, kepala mengenai kaca depan, kemudian membalik kepala ke belakang, itu juga kerusakan otaknya akan lebih luas. Kemudian ini penyebabnya, yaitu yang pertama karena falls, jatuh, kemudian kurang lebih 21%, kemudian karena kekerasan 12%, karena olahraga 10%, karena kecelakaan motor vehicle accident itu 50%, kemudian lainnya 7%. Jadi kalau kita lihat persentase di sini, kecelakaan bermotor itu cukup menyumbangkan angka kejadian yang sangat tinggi, 50% dari seluruh kejadian. Jadi sebenarnya kendaraan yang dibuat se-safety mungkin, sudah ada airbag, ya airbag juga sekarang sudah bisa di samping kanan, samping kiri, tetapi kalau pola pengendaranya tidak berubah juga sama aja. Ya, alat dibuat se-safety mungkin, tapi pengguna tidak tidak mempunyai attitude untuk melakukannya dengan baik juga akan sama aja bohong. Jadi kendaraan dibuat safety, pengendara juga harus lebih safety, sehingga angka kejadian akan menurun. Ya, karena sekarang juga jumlah kendaraan bermotor semakin banyak, rasio jumlah kendaraan banyak, sehingga kemungkinan kejadian kecelakaan akan sangat tinggi. Dan yang paling jelas adalah seandainya dia tidak menggunakan helm pelindung, ya akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Menggunakan pelindung aja bisa parah, apalagi yang tidak. Kemudian faktor yang memperberat berat ringannya tergantung lokasi benturan, ya. Lokasi benturan itu mempengaruhi berat ringannya. Kalau di kepala, belakang, di pangkal batang otak itu juga akan sangat berbahaya daripada yang depan dan lainnya. Tetapi juga penyerta yang lain, kalau di depan kemudian ada tulang tengkorak yang patah, yang hancur, yang kena, itu juga akan lebih berbahaya dibanding yang tidak ada fraktur tulang tengkorak. Kemudian lebih berbahaya itu kalau hemoragik. Hemoragik itu perdarahan. Jadi kalau cedera kepala disertai perdarahan, itu sangat berbahaya karena kegawatannya bisa mengalami yang namanya peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian kekuatan benturan, ini jelas. Kalau namanya cedera kepala, ya kekuatan benturan akan sangat mempengaruhi. Orang membawa kendaraan bermotor dengan kecepatan umpama 150 km per jam, tiba-tiba menghantam benda yang diam, ya responnya juga akan sangat berbahaya dibanding orang yang hanya naik sepeda ontel kemudian nabrak batu, jatuh, ya itu juga akan sangat berbahaya, akan berbeda dengan tadi yang dengan kecepatan tinggi. Jadi kekuatan benturan akan sangat mempengaruhi. Kemudian efek akselerasi dan deselerasi. Jadi akselerasi ini pada saat benda bergerak membentur benda bergerak membentur kepala yang diam. Jadi contohnya tadi kalau dia berkendara dengan cepat, kemudian dia berhenti dengan tiba-tiba, ya pertama kepala akan bergerak membentur bagian ke depan tadi kaca mobil, itu namanya kepala bergerak membentur benda yang diam, itu deselerasi. Kalau akselerasi berarti benda bergerak membentur kepala yang diam. Contohnya kalau kepala diam tapi tertimpa sesuatu, ya itu akselerasi. Kemudian ada tidaknya rotasi saat benturan. Jadi ada perputaran enggak, rotasi benturannya itu bergerak ke satu sisi, dua sisi, atau tiga sisi. Kalau beberapa sisi yang kena benturan berarti itu akan lebih berbahaya karena memang lokasi kerusakannya lebih banyak. Kemudian dapat pula dibagi menjadi trauma primer dan sekunder. Terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung. Gini, jadi yang saya sampaikan kemarin, yang namanya trauma primer saat terjadi benturan,
itu responnya adalah bagaimana kemudian kebutuhan sirkulasi otak segera terpenuhi, kebutuhan oksigen otak terpenuhi. Tetapi kalau proses kebutuhan otak tidak terpenuhi dengan cepat, maka yang terjadi adalah kerusakan otak sekunder. Ya, contohnya itu bisa hipoksia, kekurangan oksigen dalam jaringan, kemudian CO2 dalam darah yang tinggi, itu juga memperparah terjadi kerusakan otak. Ya, jadi ada primer, ada sekunder. Kalau primer segera dilakukan tindakan untuk mencegah supaya tidak terjadi trauma otak atau masalah otak yang sekunder. Ini kriteria cedera kepala. Jadi harus bisa membedakan cedera kepala itu ada 3 ya, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Ya, untuk bisa memilah atau mengklasifikasikan mana ringan, mana sedang, mana berat, didasarkan dari salah satu kriterianya adalah nilai GCS. Nilai GCS, nilai Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale, kemudian yang kedua dilihat dari berapa lama pasien itu kehilang kesadaran. Saat jatuh, saat kepala terbentur, berapa lama dia hilang sadarnya. Ya, kesadarannya hilang berapa lama. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan ada nggak fraktur tulang tengkoraknya. Ada nggak cedera di tulang tengkoraknya. Kemudian yang keempat adalah ada tidaknya perdarahan. Ya. Jadi itu kriterianya, didasarkan dari nilai GCS, lama hilang kesadaran, kemudian ada tidaknya fraktur tengkorak, kemudian ada tidaknya perdarahan di intrakranial. Kita lihat satu persatu. Yang CKR, CKS, CKB. Ya, CKR itu cedera kepala ringan ya. Kalau kita lihat nilai GCS-nya, apa bedanya CKR, CKS, dan CKB? Kalau CKR nilai GCS-nya itu 13 sampai dengan 15. Ada yang menyebutkan 14 sampai 15. Kemudian sedang itu 9 sampai 12. Berat GCS-nya 3 sampai 8. GCS itu nanti kita bahas ya. GCS itu adalah nilai kesadaran yang dihitung melalui skala, melalui perhitungan dari pemeriksaan. Jadi nilai tertingginya 15, nilai terendahnya 3. Jadi kalau nilai 15 itu namanya kesadarannya adalah compos mentis, CM, compos mentis. Kalau nilainya 3, berarti kesadarannya adalah koma. Ini kalau yang compos mentis koma itu tingkat kesadaran secara kualitatif. Kalau nilai yang ada nilai 3 sampai 15 GCS itu adalah tingkat kesadaran secara kuantitatif. Ya. Nah, jadi beda ini kalau GCS-nya 13-15 CKR, kalau 9-12 CKS, kalau 3 sampai 8 CKB. Kemudian dari terjadi kehilangan kesadaran pun juga beda. Jadi kalau CKR itu pingsan atau hilang sadarannya kurang dari 30 menit. Kalau CKS biasanya pingsan atau hilang sadarannya 30 sampai 24 jam atau 1 hari. Kemudian kalau CKB biasanya lebih dari 1 hari pasien mengalami penurunan atau hilang kesadaran. Ya. Jadi ini GCS sudah, kemudian kehilangan kesadaran sudah, CKR kurang dari 30 menit. Dia pingsan atau hilang sadarnya. CKS 30 sampai 24 jam. Kemudian CKB itu lebih dari 24 jam. Jadi kalau CKB berarti semakin berat ya. Tapi nilai GCS-nya kalau CKB semakin kecil. Oke, kemudian selain hilang kesadaran adalah tidak ada fraktur tengkorak atau tidak. Kalau CKR biasanya tidak ada fraktur tengkorak. Kalau CKS itu biasanya ada fraktur tengkorak. Ya, biasanya ada fraktur tengkorak.
biasanya juga bisa ada, bisa tidak. Kalau CKR itu tidak bisa, tidak ada fraktur tengkorak. Kalau CKS bisa ada, bisa tidak. Kalau CKB biasanya pasti mengalami fraktur tengkorak, karena ini lihat sampai ke kontus cerebral, laserasi atau nih. Jadi ini laserasi, sampai laserasi sehingga pasti pasien mengalami fraktur tengkorak. Biasanya disertai fraktur tengkorak. Kemudian kalau dilihat dari perdarahannya, pasien CKB, nah pasien CKR itu biasanya hanya kontusio. Kemudian kalau CKS biasanya bisa tidak. Kalau ada perdarahan, biasanya perdarahannya akan lebih sedikit. Tapi kalau CKB biasanya ada hematoma intrakranial, berarti ada perdarahan di dalam intrakranial. Ya, sudah ini. Jadi bedanya CKR, CKS, CKB dilihat dari GCS, lamanya hilang kesadaran, ada tidaknya fraktur tengkorak, kemudian ada tidaknya perdarahan, ya, perdarahan di dalam intrakranial. Kalau GCS, kalau CKR, GCS-nya 13-15, CKS 9-12, kalau GCS, CKB 3-8. Kalau hilang kesadaran, kalau CKR kurang 30 menit, CKS 30 menit sampai 24 jam, kalau CKB lebih dari 24 jam. Kemudian kalau fraktur tengkorak, kalau CKR biasanya tidak ada, kalau CKS bisa ada, bisa tidak, kalau CKB biasanya ada fraktur tengkorak. Kemudian kalau perdarahan, kalau CKR sih biasanya tidak ada ya, biasanya tidak ada perdarahan. Kalau CKS bisa ada, bisa tidak. Kalau CKB biasanya ada perdarahan otak atau perdarahan intrakranial. Ini patofisiologinya. Patofisiologi trauma kepala. Patofisnya adalah kalau trauma kepala itu terjadi perdarahan, maka bisa mengakibatkan kerusakan jaringan otak juga. Karena perdarahan di kepala ini menurunnya jumlah oksigen di dalam darah yang menuju ke otak, maka terjadi namanya iskemia. Kemudian kalau hipoksia adalah kekurangan oksigen dalam jaringan otak. Nekrotik artinya kematian jaringan otak. Oke. Dari proses sebelum kematian jaringan otak, kalau suatu jaringan tidak mendapatkan oksigen dari sirkulasi darah, dari pembuluh darah, yang terjadi adalah namanya metabolisme anaerob. Kalau metabolisme sel menggunakan oksigen, wajibnya kan menggunakan oksigen. Karena kalau metabolisme sel tidak menggunakan oksigen, ya lama-lama oleh kematian jaringan. Ya, responnya gini, kalau dia ada perdarahan, pecah pembuluh darah, jaringan otak rusak, terjadi adalah metabolisme anaerob. Apa yang terjadi kalau terjadi metabolisme anaerob? Itu terjadi namanya penimbunan asam. Jadi kondisi asam di dalam sel itu sangat besar. Ya, asam laktat sebenarnya ya. Asam laktat meningkat kalau metabolisme anaerob. Apa yang terjadi kalau terjadi asam di dalam suatu jaringan? Maka yang terjadi adalah asidosis. Ya, asidosis, pH menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun. Yang terjadi adalah gagal natrium dan kalium, retensi natrium dan air. Jadi makanya bisa terjadi edema. Edema itu adalah terbentuknya pengumpulan cairan di dalam interstisial. Ya, interstisial dari suatu sel. Jadi istilahnya kepalanya, otaknya bengkak. Gitu ya. Otaknya, jaringan otaknya odem. Karena terjadi proses tadi, metabolisme anaerob karena kurangnya suplai oksigen ke otak. Edema ini juga berbahaya. Karena dia otomatis juga mengalami peningkatan intrakranial. Edema dan adanya penambahan darah yang berlebih tadi, itu yang disebut sebagai nanti namanya peningkatan tekanan intrakranial.
Kalau TIK meningkat 33 mm Hg, ya, kemudian ini asam laktat. Peningkatan TIK lebih dari 45 mm Hg, terjadi adalah herniasi otak. Menekan ke bawah. Kecenderungan kalau ruang tertutup, kemudian di bawahnya ada rongga, maka yang terjadi adalah cenderungan menurun ke bawah. Tekan ke bawah, karena kalau ke atas sudah nggak ada ruang lagi kepala. Tapi kalau ke bawah itu ada rongga. Rongganya adalah nanti di batang otak. Jadi yang terjadi adalah namanya herniasi otak. Jadi otaknya akan terdorong ke bawah. Kalau sudah terdorong ke bawah, kena batang otak, yang terjadi adalah kematian. Perubahan sensoris motorik dan kematian. Coba saya jelaskan dulu kenapa kok terjadi peningkatan TIK. Ini saya bilang tadi, kalau TIK terjadi perdarahan terasosiasi menyebabkan kematian. Tanda-tanda TIK. Tanda-tanda TIK itu ada yang nyebutnya trias TIK, karena tiga tanda yang mayor ya, tiga tanda yang harus ada. Pertama adalah muntah proyektil, nyeri kepala hebat, dan papil edema. Muntah proyektil itu muntah yang menyembur. Proyektil menyembur. Kemudian nyerinya kepalanya hebat, papil edema, dan penurunan kesadaran. Itu namanya trias TIK. Jadi kenapa kok orang dengan TIK meningkat muntah proyektil ya? Karena ada di dalamnya ada massa, sehingga kemudian menekan pada otak mengalami respon langsung ke lambung, kemudian ekskresi asam lambung meningkat sehingga dia muntah proyektil. Jadi ada hubungan antara lambung dengan kepala, ada jarak langsung antara kepala dengan lambung. Makanya kenapa kalau orang stres, mual muntah gitu. Kenapa wanita lebih sering kena asam lambung daripada laki-laki? Itu salah satu contoh ya. Karena kalau perempuan lebih banyak menggunakan pikiran ya, makanya responnya ke peningkatan asam lambung. Apalagi kalau cedera kepala, ini benturan keras, kemudian perdarahan di dalam kepala, maka akan muntah proyektil. Makanya di orang awam, pasti kalau ada kecelakaan bermotor, apa yang ditanyakan? Muntah atau tidak? Ya, selama ini kenapa kok muntah ya? Karena secara fisiologis tadi, kalau ada benturan, ada peningkatan di kepala, ada massa berlebih, ada darah, ada peningkatan tekanan intrakranial, ada responnya adalah muntah proyektil. Maka kalau orang cedera kepala, dia sudah muntah menyembur, maka di dalam kepalanya terjadi peningkatan tekanan intrakranial, yaitu yang membahayakan. Kemudian juga ada namanya trias casing. Selain TIK, trias casing itu hipertensi, bradikardi, irregular respirasi. Tekanan darahnya meningkat, nadinya menurun, kemudian respirasinya tidak teratur atau irregular respirasi. Nah, siapa yang pertama kali menemukan TIK, intracranial pressure, ICP, kalau di Indonesia-kannya TIK, kalau di Inggris-kannya ICP, intracranial pressure. Jadi intracranial ini semua terjadi karena proses kompensasi. Jadi tubuh manusia diciptakan Tuhan ini mempunyai kompensasi-kompensasi. Enggak selamanya tubuh itu dengan sendirinya sebenarnya punya kemampuan untuk menangkal, mengkompensasi, kalau ada lebih ada yang dikurangi gitu. Itu dengan secara sendirinya yang tanpa kita sadari. Contohnya ini, di dalam intrakranial tadi kita sebutkan, di dalam kepala itu ada CSF, cairan cerebrospinal, cairan otak, kemudian ada brain, ada otak, kemudian ada pembuluh darah atau darah arteri dan darah vena. Ini isi dari intrakranial. Kalau komponennya tetap seimbang, maka intrakranialnya adalah normal. Tidak terjadi peningkatan tekanan di dalam intrakranial.
Coba kalau seandainya ini ada massa, mas ini bisa ada perdarahan, edema tadi, bisa perdarahan, bisa edem, bisa tumor otak, bisa hidrosefalus. Kalau dia massa di dalam otak ini bertambah, otomatis terdesak dong isi komponen intrakranial yang lain. CSF-nya bisa terdesak, brain-nya terdesak, darahnya terdesak. Nah, saat terdesak ini, maka di dalamnya akan dikurangi. Mengurangi CSF mungkin berkurang, darah yang mengalir juga berkurang. Tetapi pada saat masih bisa dikompensasi, masih kompensasi tubuh mengurangi jumlah yang lainnya dan dia tidak secara fisiologis masih bagus, ya ICP-nya tidak meningkat, tekanan intrakranial tidak meningkat. Tapi pada suatu saat, pada suatu masa, pada suatu keadaan, masanya banyak, perdarahannya banyak, ya tadi kalau 100 cc aja bisa mengalami kematian. Makanya otak tuh perdarahan 1 cc bisa kematian. 1 cc itu mungkin kurang dari setengah gelas kan 250 cc. Kalau setengah gelas itu 125 cc. Itu bisa kematian orang kalau perdarahannya di otak. Kalau orang perdarahan kena luka di tangan, hilang 250 cc ya nggak apa-apa. Nggak langsung mengalami masalah. Nggak artinya kalau orang donor darah aja 250 cc nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada perdarahan di kepala, sebenarnya bukan perdarahannya, tapi jumlah darah yang ada di intrakranial itu yang menyebabkan kematian. Ya, karena tekanannya seperti ini nih. Jadi kalau kita perhatikan, ini massa darahnya mau semakin banyak. CSF-nya, cairan seluruhnya sudah terdesak banget, sudah terdesak habis. Ya, ini pembuluh darahnya juga sudah terdesak habis. Maka jumlah sirkulasi dalam otak pasti akan terganggu. Ya, sehingga yang terjadi adalah uncompensated state atau ICP elevasi. Maka kepala atau otak tidak mampu melakukan kompensasi karena sudah terlalu banyak massa yang ada di dalamnya. Yang terjadi adalah ICP elevates, artinya intracranial pressure, intrakranial mengalami peningkatan, ya. Jadi peningkatan tekanan intrakranial. Oke. Ini fisiologisnya, untuk kali volume intrakranial itu volume otak, volume CSF, dan volume darah, volume blood. Tekanan perfusi dipengaruhi oleh CPP, MAP, dan ICP. Ya, jadi perfusi cerebral itu dipengaruhi oleh mean arterial pressure, MAP itu sistol ditambah diastol bagi 3. Kalau sistolnya tinggi, diastolnya mendekati sistol itu berbahaya. Ya. Jadi seandainya sistolnya 200 mm Hg, diastolnya 150, itu sudah berapa? Sistolnya 200, diastolnya 2D, berarti 300 sampai 200, 500 bagi 3 sudah 45, ya 45. Kurang lebih kalau 500 bagi 3 450, ya. 150 lebih. Ya, kalau ini 150 lebih. Jadi kalau mau konstan ini, kalau MAP-nya 50 sampai 150 masih bagus. Tapi kalau lebih ini juga berbahaya, kurang berbahaya, lebih berbahaya. Tadi kalau sistolnya tinggi, diastolnya tinggi, maka nilai MAP-nya tinggi. Itu juga perfusinya akan terganggu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke slide yang tadi. Nah, ini tanda gejalanya: hilang kesadaran, disorientasi, amnesia post trauma, hilang kesadaran, bingung ya, disorientasi, hilang memori, sakit kepala, mual muntah,
Ya, tanda yang potensial berkembang, penurunan kesadaran, pupil berubah, biasanya dilatasi, mual makin hebat, sakit kepala semakin berat, kemudian cedera kepala sedang berat, biasanya tidak sadar dalam waktu lama, kemudian fleksi dan ekstensi abnormal, kemudian edem otak, tanda herniasi, hemiparese, ya, kelemahan pada ekstremitas hemiparese, kemudian bisa kejang. Komplikasinya edem pulmonal, kejang, infeksi, bocor cairan otak, hipertermia, masalah mobilisasi nih. Jadi fokus yang untuk diagnosa kita, diagnosa perawatan adalah masalah mobilisasi atau masalah aktivitas. Karena kalau pasien mengalami cedera kepala otak adalah merupakan koordinasi sistem motorik, gerak, sensoris, dan autonom, maka yang terjadi adalah kemampuan itu terganggu. Makanya terjadi masalah mobilisasi. Nah, ini nama-nama lain jenis-jenis cederanya, ada fraktur tengkorak, ada geger otak, ada kontusio, dan ada ini jelas perdarahan, jenis perdarahan. Perdarahan itu ada EDH, ada SDH, ada SAH, ada ICH. EDH itu intraepidural hematum, ada perdarahan di antara durameter dan tulang tengkorak. Kemudian kalau hematoma subdural atau SDH, ada perdarahan antara durameter dan arachnoid, ada subarachnoid hematum atau hematoma subarachnoid atau SAH, ada perdarahan antara arachnoid dan piameter. Kalau ada perdarahan di bawah piameter, berarti kalau lapisan di otak paling bawah, di bawah lapisan otak paling bawah jelas adalah jaringan otak. Makanya terjadi adalah intracerebral hematom atau perdarahan intracerebral. Dari mana kita bisa melihat adanya perdarahan di dalam otak? Tidak mungkin bisa dilihat dengan ronsen. Ronsen hanya bisa melihat dengan cedera tengkorak atau tidak. Karena untuk melihat ada perdarahan atau tidak di dalam otak, makanya harus ada namanya CT scanning. Ya, kalau nggak ada scanning ya nggak bisa melihat pasien itu mengalami perdarahan di otak atau tidak. Ada mengalami perdarahan di dalam intrakranial atau tidak. Makanya kalau cedera kepala, untuk memastikan ada perdarahan atau tidak harus lakukan scanning. Begitu juga ada stroke. Untuk memastikan bahwa pasien ini stroke perdarahan atau stroke karena non perdarahan atau stroke iskemik, ya dilihat dari CT scan. Kalau scanning, kalau di dalam scan ada perubahan warna, scanning itu, otak itu warna dasarnya adalah grey, abu-abu. Warna normalnya abu-abu grey. Tetapi kalau ada perdarahan, ada perubahan warna menjadi putih. Ya, putih. Berarti putih ada massa yang menggumpal di situ, itu kan tampak warna putih. Terus kalau dia ada kematian jaringan otak, warnanya apa? Menjadi lebih hitam. Kalau hitam berarti ada nekrotik, ada nekrosis jaringan otak. Biasanya terlihat pada pasien-pasien stroke untuk membedakan mana stroke hemoragik, mana stroke non hemoragik. Kalau stroke non hemoragik biasanya warnanya hitam, kalau yang stroke hemoragik biasanya warnanya putih dari hasil scanning. Kalau ada perdarahan karena cedera kepala, jelas warnanya akan terlihat lebih putih. Makanya kalau nanti dilihat pada pasien cedera kepala kemudian melakukan scanning, ada nggak warna putih yang ada di saat dilakukan pemeriksaan itu? Kalau ada warna putih, ya putih itu artinya nama lainnya adalah hyperdense. Kalau hitam namanya hypodens, ya. Ini penata laksanaannya kalau kegawatan ABC, airway breathing sirkulasi. Kalau ini lakukan konservatif, berikan manitol, glycerol, furosemide terapi. Terapi untuk menurunkan manitol, glycerol adalah terapi untuk menurunkan adanya edema cerebral. Kemudian simptomatik, mengatasi kejang, kalau ada kejang, gelisah, berikan obat-obat anti ini, simptomatik. Kemudian penjelasan lain, berikan manajemen respirasi. Kalau surgical repair, craniotomy, ventriculotomy, atau cranioplasty. Jadi kalau ada perdarahan dan segera lakukan pengeluaran darah, namanya adalah operasi craniotomy. Kranial itu adalah tulang tengkorak, tomy adalah melakukan pembedahan atau pemotongan. Pembedahan ya, jadi namanya craniotomy.
Kalau operasi apendik namanya apendiktomi. Kalau operasi abdomen namanya laparotomi. Ya, itu untuk menyebut tindakan-tindakan pembedahan. Kemudian pengobatan, TIK, manajemen cairan elektrolit, gizi diet, dan rehabilitasi. Kalau ada gejala sisa kekurangan masalah pergerakan, lakukan rehabilitasi ya. Rehabilitasi bisa dari tenaga fisioterapi dan lain-lain. Ini pemeriksaan yang bisa dilakukan, X-ray, kemudian CT scan, MRI. MRI ini mirip dengan CT scan, tapi dia biasanya lebih bisa melihat yang lebih kecil, lebih dalam. Kemudian AGD, analisa gas darah, itu mengambil darah melalui arteri untuk mengetahui masalah-masalah oksigenasi dalam tubuh pasien, kemudian pemeriksaan darah, elektrolit. Ini pengkajian-pengkajiannya, pengkajian dari aktivitas istirahat, sirkulasi, eliminasi. Nih, gangguan aktivitas istirahat, merasa lemah, lelah, kaku, hilang keseimbangan, perubahan kesadaran, letargi, hemiparesia, quadriplegi. Ya, ini mengakibatkan cedera trauma ortopedik, kehilangan tonus otot, protes plastik. Makanya ada permasalahan di sini, makanya pasien akan mengalami namanya gangguan kebutuhan aktivitas atau kebutuhan istirahat. Ini diagnosa perawatan yang mungkin muncul, gangguan perfusi jaringan cerebral. Gangguan perfusi jaringan cerebral adalah perubahan perfusi. Perfusi itu artinya kemampuan oksigen darah untuk mengaliri ke area suatu jaringan atau sel. Makanya kalau penurunan oksigen ke jaringan cerebral namanya gangguan perfusi jaringan cerebral. Kemudian risiko tinggi pola nafas tidak efektif, perubahan persepsi sensori, proses pikir, mobilitas fisik. Nah, ini yang kebutuhan aktivitas masuk ke gangguan kerusakan mobilitas fisik. Kalau pasien mengalami penurunan kesadaran, mengalami gangguan motorik karena adanya cedera di otak, maka yang diangkat salah satunya kerusakan mobilitas fisik atau kerusakan gangguan kebutuhan aktivitas. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, kalau perkuliahan siang biasanya di tengah-tengah ngantuk dan segala macam. Ya, jadi untuk selanjutnya saya untuk proses pengerjaan atau proses pembuatan makalah dan PPT ya untuk proses presentasi minggu depan. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanya. Belum jelas silahkan bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Maaf Pak, tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan berproses untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan yang lain, dan selamat istirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Materi yang Bapak berikan pada siang hari ini. Terima kasih Pak.